Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Cynthia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Risha Alika Duyana, dan teman saya Kesha Zara Ramadhani dan Bunga Karmelia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final check up kedua klien kami. Next. Baik, masuk latar belakang, mengapa manajemen keuangan itu penting? Manajemen keuangan sendiri penting bagi individu karena membantu mengatur pemasukan dan pengeluaran secara terencana dan terkontrol. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, individu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menghindari pemborosan, serta meminimalkan risiko masalah keuangan. Selain itu, manajemen keuangan juga memungkinkan individu untuk merencanakan tujuan keuangan di masa depan seperti menabung, berinvestasi, dan menyiapkan dana darurat sehingga tercipta kestabilan dan keamanan finansial. Baik, selanjutnya ada rasio keuangan dari klien kita yang pertama, yaitu di rasio likuiditas. Klien kita memiliki aset likuid 41 juta dengan pengeluaran per bulannya itu 17.566.666. Dengan analisis yang kita dapatkan dia 2,33 kali, di mana rasio likuiditas darurat itu sebesar 23 kali itu menunjukkan aset liquid belum memenuhi standar ideal di lebih besar dari 33 kali. Kondisi ini menandakan bahwa KGD belum sepenuhnya aman menghadapi keadaan darurat. Oleh karena itu, aset liquid perlu ditingkatkan hingga minimal 3 kali pengeluaran bulanan, yaitu sekitar 52.700.000 untuk mencapai tingkat keamanan finansial yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua ada debt to income ratio, di mana Hager ini memiliki cicilan 8.333.333, pendapatan bulanan di 50 juta, dengan yang didapatkan itu 16,67%, di mana analisis tersebut baik di bawah 30%, beban cicilannya rendah, cicilan sewa bangunannya di 100 juta per tahun tidak membebani pendapatan. Tetapi sebagai biaya bisnis perlu monitor jika pendapatan turun, tidak ada hutang pribadi, jadi risiko rendah. Selanjutnya yang ketiga ada saving rasio tabungan, saving ratio. Investasi rutin itu 13 juta, pendapatan bulanan 50 juta, di mana 13 juta itu dibagi 50 juta dikali 100% sama dengan 26%. Analisis tersebut sangat baik karena lebih dari 20% menunjukkan disiplin tabungan tinggi. KGRI bisa dialokasikan dana untuk prioritas seperti menikah 200 juta dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ada protection ratio, yaitu nilai pertanggungan jiwanya itu ada 1.800.000, pendapatan tahunan itu 600 juta, di mana yang kita dapatkan itu 0,0003 kali, dengan analisis sangat rendah di 0,003 kali, jauh di bawah 10 kali. Artinya underinsured, KGRI hanya memiliki BPJS, tidak dengan asuransi kesehatan jiwa atau kesehatan pribadi yang mengakibatkan adanya risiko tinggi. Jika terjadi kecelakaan atau sakit, oleh karena itu disarankan memiliki asuransi jiwa minimal 10 kali pendapatan, yaitu 6 miliar, untuk proteksi keluarga, orang tua, dan diri sendiri. Selanjutnya yang terakhir itu ada solvency ratio, yaitu rasio kesehatan aset dengan total aset 163 juta, total utang 24 juta. Yang kita dapatkan itu 48,45% terhingga karena utangnya nol. Nah, analisis ini berasal dari model sendiri. Network positifnya mencerminkan stabilitas finansial, namun diversifikasinya investasi tetap diperlukan untuk mendukung pertumbuhan.
Oke, selanjutnya untuk klien 2 yang pertama, aset likuidnya sebanyak 40 juta dan pengeluaran per bulan itu 5 juta. Hasilnya adalah 8 kali. Rasio likuiditas ini daruratnya sebesar 8 kali menunjukkan aset likuid cukup untuk membiayai 8 bulan pengeluaran. Yang hal ini sangat baik dan jauh di atas standar ideal yang sebesar 3 kali lebih besar. Kondisi ini menandakan posisi keuangan aman dan siap menghadapi keadaan darurat seperti kehilangan pendapatan atau kebutuhan mendesak. Yang kedua ada debt to income ratio, yaitu dengan cicilan bulanan nol dan pendapatan bulanan adalah 6.500.000. Yang menghasilkan analisisnya ini sangat baik karena tidak memiliki cicilan berarti tidak ada risiko gagal bayar dan ruangan keuangan yang lebih luas untuk menabung dan berinvestasi. Selanjutnya ada saving ratio, yaitu rasio tabungan atau investasi, di mana investasi bulanan ini sebesar 2 juta dan pendapatan bulannya 6.500.000 dengan menghasilkan 30,77% yang artinya sangat baik, yaitu lebih besar dari 20% yang menunjukkan disiplin investasi yang sangat kuat. Dengan rasio ini tujuan keuangan jangka menengah dan panjang, misalnya dana menikah, rumah, atau dana pensiun akan lebih cepat tercapai. Yang keempat ada proteksi rasio, itu pendapatan tahunan 78 juta, pendapatan bulanannya adalah 6.500.000. Analisis ini pendapatan cukup untuk menutupi kebutuhan bulanan dan masih menyisakan ruang untuk investasi, namun selisih antara pendapatan dan pengeluaran relatif tidak terlalu besar, sehingga perlu menjaga konsistensi pendapatan. Yang terakhir ada solvency ratio, di mana total aset yaitu 40 juta ditambah 35 juta ditambah 7 juta ditambah 8 juta dan 15 juta yang menghasilkan 105 juta adalah sini menandakan total aset sebesar 105 juta dengan proporsi aset likuid yang tinggi yaitu kurang lebih dari 38%. Menunjukkan struktur aset yang sehat dan fleksibel ini memudahkan untuk kebutuhan darurat, investasi dan perencanaan tujuan jangka pendek. Oke, nextnya masuk ke bandingkan cash flow tahunan. Di sini ada klien satunya, dia memiliki sisa arus kasnya itu pendapatannya sebesar 600 juta. Dengan total pengeluaran ini ada 70 juta, ditambah 15 juta, tambah 100 juta, tambah 1,8 juta, dan tambah 24 juta. Yang mana 600 juta ini dikurang 210.800, hasilnya adalah 389.200 juta. Interpretasinya ini positif, ada ruang untuk investasi, penambahan proteksi asuransi, dan pembuatan dana darurat. Yang selanjutnya ada untuk klien kedua, di mana sisa arus kasnya ini pendapatannya adalah 78 juta, dengan total pengeluarannya sebesar 30 juta, ditambah 20 juta, ditambah nol ditambah 10 juta. Yang mana 78 juta dikurang 60 juta, hasilnya adalah 18 juta. Jadi interpretasinya ini positif. Klien 2 masih memiliki sisa arus kas sebesar 18 juta per tahun. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan cukup sehat karena pendapatan mampu menutupi seluruh pengeluaran. Sisa arus kas ini dapat dialokasikan untuk meningkatkan investasi, menambah dana darurat, atau memperkuat proteksi keuangan atau asuransi. Masuk ke slide selanjutnya, ya di sini ada analisis struktur aset dan utang klien pertama, yang mana yang pertama ini asetnya ini dominan di mana. Jadi klien pertama ini asetnya dominan oleh aset pribadi yaitu 63,6% atau 740 juta, sementara aset investasinya sebesar 32,8% atau 382 juta, dan aset liquidnya hanya 3,5% yaitu 41 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa network yang kuat, namun likuiditas masih rendah sehingga perlu ditingkatkan untuk kebutuhan darurat. Lanjutnya ada utang produktif versus non produktif. Di sini utang non produktif ini nol dengan total asetnya ada 1.163.000. Perhitungannya 0 dibagi 1.163 kali 100% sama dengan 0%. Jadi interpretasinya ini proporsi utang non produktif adalah 0%. Artinya klien tidak memiliki utang konsumtif. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur keuangan sangat sehat dan tidak memerlukan perbaikan kebiasaan finansial terkait utang. Meskipun klien pertama ini terdapat pengeluaran rutin berupa cicilan sewa kafe, iuran BPJS, dan pembayaran kartu kredit, namun klien tidak memiliki utang pokok baik produktif maupun non-produktif karena seluruh kewajiban dibayarkan secara rutin tanpa outstanding balance.
Selanjutnya ada apakah investasi ini proporsional atau tidak. Jadi untuk klien satu ini memiliki investasi bisnis kafe yaitu 382 juta dibagi 1,163 ini per tahunnya sama dengan 32,8%, yang mana klien satu ini memiliki proporsi investasi yang proporsional dan berada dalam rentang ideal yaitu sebesar 32,8% dari total aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian aset telah digunakan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan. Namun investasi masih terkonsentrasi pada satu jenis aset yaitu bisnis kafe sehingga diversifikasi investasi tetap diperlukan agar risiko keuangan lebih terkendali. Baik, selanjutnya ada analisis struktur aset dan utang klien kedua, di mana aset dominannya di mana. Jadi aset klien 2 ini didominasi oleh aset investasi dan non-liquid sebesar 61,9% dengan 65 juta, sementara aset likuidnya sebesar 38,1%, yaitu 40 juta. Komposisi ini menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat baik karena porsi aset likuid jauh di atas standar minimum dana darurat yang lebih dari 3-6 bulan pengeluaran. Struktur ini memberikan fleksibilitas tinggi untuk menghadapi kebutuhan darurat tanpa harus mencairkan aset investasi. Namun perlu diperhatikan agar aset investasi tetap dikelola secara optimal agar dapat menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang. Selanjutnya ada utang produktif versus non produktif. Utang non produktifnya ada 0, total asetnya 105 juta. Dari perhitungannya itu 0 dibagi 105 juta dikali 100% sama dengan 0%, dengan proporsi utang non produktif sebesar 0%. Artinya klien kedua itu tidak memiliki utang konsumtif. Kondisi ini mencerminkan struktur keuangan yang sangat sehat dan disiplin dalam pengelolaan kewajiban finansial. Selanjutnya investasi proporsional atau tidak. Klien kedua ini memiliki investasi rutin sebesar 2 juta per bulan dan 24 juta per tahun. Dengan total aset 105 juta ini, investasi tahun ini menunjukkan komitmen yang baik terhadap pembentukan Oke, selanjutnya investasi proporsional atau tidak. Klien 2 memiliki investasi rutin sebesar 2 juta per bulan dan 24 juta per tahun. Dengan total aset 105 juta, investasi tahun ini menunjukkan komitmen yang baik terhadap pembentukan kekayaan jangka panjang. Namun nominal investasi masih dapat ditingkatkan seiring pertumbuhan pendapatan agar nilai aset berkembang lebih cepat. Selanjutnya ada evaluasi finansial klien satu, yaitu yang pertama kecukupan yang pertama sini ada jenisnya BPJS dengan perusahaannya ada limitnya tidak diketahui dan keterangan aktif, di mana yang pertama kecukupan proteksi terhadap risiko hidup, yaitu proteksi klien satu belum optimal karena klien ini berusia 28 tahun, wirausaha dengan pendapatan tinggi sebesar 50 juta per bulan, mempunyai tanggungan orang tua. Saat ini klien hanya memiliki BPJS kesehatan tanpa asuransi jiwa dan juga asuransi properti. Risiko utamanya yang pertama yaitu risiko utama yang dihadapi meliputi kecelakaan kerja, risiko meninggal dunia, serta risiko kerugian usaha seperti kebakaran atau kerusakan aset kafe. BPJS hanya memberikan perlindungan kesehatan dasar dan tidak melindungi keluarga maupun aset usaha, sehingga belum optimal memadai bagi wirausaha. Yang kedua ada overlap atau kekurangan proteksi. Karena tidak terdapat overlap proteksi karena klien hanya mempunyai BPJS, namun terdapat kekosongan perlindungan yang signifikan dibuat terutama pada asuransi jiwa, perlindungan finansial bagi tanggungan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi properti usaha yaitu perlindungan aset kafe dari kebakaran dan juga risiko lainnya. BPJS hanya melindungi kesehatan dasar dan tidak melindungi pendapatan keluarga maupun risiko bisnis. Sarannya tambahkan asuransi jiwa up 500 juta sampai 1 miliar dengan asuransi kecelakaan diri dan asuransi properti usaha untuk melindungi bangunan, peralatan, dan aset kafe. Yang ketiga ada premi terhadap pendapatan.
di mana premi asuransi saat ini sangat rendah, yaitu 0%, karena klien hanya membayar BPJS sekitar 120.000 per bulan. Batas premi sehat adalah kurang dari 10% dari pendapatan bulanan, itu 5 juta, dengan penambahan asuransi jiwa, kecelakaan, dan properti usaha, estimasi premi itu 1 sampai 3 juta per bulan. Masih berada dalam batas sehat dan tidak membebani pendapatan. Kesimpulannya, proteksi asuransi klien belum memadai untuk risiko hidup sebagai wirausaha dengan tanggungan aset usaha. Oleh karena itu, klien perlu menambahkan asuransi jiwa dan asuransi properti usaha didukung asuransi kecelakaan diri guna meningkatkan keamanan finansial dan juga menjaga keberlangsungan bisnis. Baik, masuk ke evaluasi proteksi asuransi di klien 2. Di sini jenis asuransinya, dia punya asuransi perusahaan dengan limitnya 50 juta, keterangannya aktif. Jadi yang pertama ini kecakupan proteksi terhadap resiko hidup. Proteksi klien kedua ini optimal karena klien 2 ini usianya 26 tahun dan karyawan telah memiliki asuransi kesehatan atau keselamatan kerja dari perusahaan dengan limit 50 juta, namun belum memiliki asuransi jiwa dan asuransi kesehatan pribadi. Pelindungan ini dinilai memadai untuk risiko dasar. Yang kedua, apakah ada overlap atau kekosongan proteksi? Jawabannya adalah tidak terdapat overlap proteksi, namun masih terdapat kekosongan perlindungan pada asuransi jiwa, asuransi kesehatan pribadi, dan asuransi kecelakaan di luar manfaat kantor. Yang ketiga, apakah premi terhadap pendapatan? Jawabannya adalah premi asuransi saat ini masih rendah dengan pendapatan itu 6,5 juta per bulan. Klien memiliki ruang untuk menambah proteksi karena kondisi keuangan sehat, tidak memiliki utang, aset likuid yang memadai, dan investasi rutin 2 juta per bulan. Kesimpulannya, disarankan menambahkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan pribadi sebagai pelengkap proteksi agar risiko finansial dapat diminimalkan dan keamanan keuangan jangka panjang lebih terjaga. Baik, selanjutnya ada analisis kualitatif, mindset, dan perilaku klien satu. Yang pertama, apakah klien mencatat keuangan? Iya, klien satu selalu rutin mencatat pengeluaran dan pendapatan. Ini menunjukkan disiplin dasar dalam pengelolaan keuangan. Apakah prioritas utama saat dapat bonus? Tidak ada data langsung tentang bonus, tapi berdasarkan prioritas finansial, klien satu ini fokus pada kehidupan pribadi, yaitu dengan menikah dengan budget 200 juta, furniture rumah 85 juta, keamanan dana darurat 100 juta, dan opsional ini honeymoon di 150 juta. Ini menunjukkan prioritas pada stabilitas keluarga dan keamanan jangka pendek atau menengah. Bagaimana sikapnya terhadap risiko? Sebagai wirausaha, pengusaha kafe dengan pendapatan tetap, klien satu menerima risiko bisnis pendapatan tidak stabil, tapi tidak ada asuransi jiwa atau asuransi properti, menunjukkan sikap risiko yang tinggi atau kurang waspada terhadap guncangan, misalnya meninggal atau kebakaran. Klien satu memiliki pola pikir konservatif dengan fokus pada keamanan dan cash flow stabil, didukung oleh kebiasaan mencatat keuangan yang teratur, namun sikap terhadap risiko cukup agresif sebagai wirausaha tanpa proteksi asuransi memadai dan alokasi investasi masih terkonsentrasi pada bisnis pribadi sehingga rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Prioritasnya lebih pada pencapaian target pribadi seperti menikah atau pernikahan dan dana darurat yang realistis tercapai. Sedangkan untuk yang selanjutnya ada analisis kualitatif yang untuk klien kedua. Apakah klien mencatat keuangan? Iya, klien 2 rutin mencatat pengeluaran dan pendapatan. Hal ini menunjukkan disiplin dalam pengelolaan keuangan. Apa prioritas utama saat dapat bonus? Berdasarkan prioritas finansial, klien 2 memfokuskan pada kehidupan pribadi, yaitu menikah sebesar 200 juta, furnitur rumah 85 juta, keamanan dana darurat 100 juta, dan opsional honeymoon 150 juta, yang menunjukkan prioritas pada stabilitas keluarga dan keamanan jangka pendek atau menengah.
bagaimana sikapnya terhadap risiko. Meskipun klien 2 memiliki aset likuid yang cukup dan tidak memiliki cicilan, terdapat beberapa risiko keuangan yang perlu diperhatikan. Cash flow bulanan yang relatif tipis, selisih pendapatan dan pengeluaran, yaitu 1.500.000, membuat kondisi keuangan cukup sensitif terhadap kenaikan biaya hidup atau penurunan pendapatan. Sehingga klien 2 memiliki pola pikir yang cukup disiplin dan realistis dalam mengelola keuangan yang tercermin dari kebiasaan mencatat keuangan, tidak memiliki cicilan, serta konsistensinya menyisihkan dana untuk investasi. Klien 2 juga cenderung mengutamakan stabilitas dan keamanan finansial dibandingkan gaya hidup berlebihan, namun dengan cash flow yang relatif terbatas dan alokasi investasi yang cukup, klien perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko jangka pendek agar kondisi keuangan tetap aman dan juga berkelanjutan. Baik, masuk ke ringkasan diagnosa keuangan pada klien satu. Di sini pertama ada arus kas tahunan. Penilaian ini sehat karena pengeluarannya kurang dari 50% dari pendapatan. Yang kedua ada likuiditas, yaitu cukup rendah. Likuiditas rendah membuat rentan terhadap darurat jangka pendek hanya cukup 1,6 bulan. Perlu tingkatkan ke 75 sampai 150 juta untuk keamanan, terutama sebagai wirausaha. Lanjutnya ada beban utang, di sini masih relatif aman, yaitu tidak punya utang. Lalu juga ada tabungan atau investasi ideal dengan 26% dari pendapatan. Asuransinya ini belum ada, jadi perlu proteksi tambahan. Selanjutnya ada perilaku finansial cukup baik, disiplin mencatat dan surplusnya positif, tapi resiko tinggi tanpa asuransi. Jadi secara keseluruhan, kondisi keuangan klien satu ini tergolong sehat dan stabil dengan arus kas positif, rasio tabungan yang tinggi, serta tidak memiliki utang. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu peningkatan dana darurat, penambahan proteksi asuransi, dan penyesuaian alokasi investasi agar seluruh tujuan finansial jangka menengah seperti menikah, membeli furnitur, dan dana darurat dapat tercapai tepat waktu. Dengan pendapatan 50 juta per bulan, klien satu ini berpotensi mencapai target tersebut jika mampu menambah investasi rutin menjadi sekitar 25-30 juta per bulan dalam 2 tahun ke depan. Baik, selanjutnya ringkasan diagnosa keuangan klien kedua yang terdiri dari aspek penilaian keterangan. Arus kas tahunannya sehat dengan pengeluaran 50% sampai 75% dari pendapatan. Likuiditasnya cukup tinggi dengan aset likuid setara 8 bulan pengeluaran sudah melampaui standar dana darurat. Beban utang aman, tidak punya utang, lalu tabungan atau investasinya ideal. Investasi mencapai kurang lebih 31% dari pendapatan, menunjukkan komitmen keuangan jangka panjang. Asuransi belum ada, belum memiliki perlindungan risiko, sehingga perlu proteksi tambahan. Perilaku finansialnya cukup baik, disiplin mengelola keuangan, dan rutin berinvestasi, namun berisiko jika terjadi kondisi darurat tanpa asuransi. Secara keseluruhan, kondisi keuangan klien tersebut tergolong sehat dan relatif, stabil dengan arus kas positif, tingkat pengeluaran masih terkendali, serta tidak memiliki utang, likuiditas berada pada kondisi aman, sehingga mampu menghadapi kebutuhan darurat. Namun masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki, yaitu penambahan proteksi asuransi dan penyesuaian alokasi investasi agar tetap sejalan dengan kemampuan arus kas dan tujuan keuangan jangka menengah. Dengan pengelolaan yang lebih seimbang dan konsisten, klien berpotensi mempertahankan kondisi keuangan yang berkelanjutan dan mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada hasil akhir, ada rekomendasi dan juga action plan klien satu. Sini adalah menambahkan dana darurat, di mana dana darurat saat ini itu 41 juta hanya 1,6 bulan pengeluaran, itu 25 juta per bulan. Rendah untuk risiko wirausaha karena mindset keamanan perlu diperkuat agar tidak panik saat ada tekanan. Contohnya, klien satu dapat mengalokasikan 13 juta per bulan dari investasi rutin ke dana darurat ubah ke tabungan atau deposito. Yang kedua ada optimalkan asuransi, di mana karena saat ini asuransinya hanya BPJS dengan limit yang rendah, tidak sesuai risiko tinggi, yaitu wirausaha tanggungan keluarga, dan juga mindset ini perlu diimbangi dengan proteksi untuk menghindari kerugian besar. Contohnya, klien dapat menambahkan asuransi jiwa dan juga asuransi properti. Yang terakhir ada tingkatkan
investasi, di mana investasi kalian saat ini 26% itu sudah baik, tapi terkonsentrasi di bisnis kafe karena mindset perlu diversifikasi untuk mengurangi risiko bisnis dan juga membangun kekayaan jangka panjang. Oke, di sini ada hasil, yang terakhir ada hasil akhir rekomendasi dan action untuk klien-klien kedua. Yang pertama ini klien kedua dapat memperkuat dana daruratnya. Jadi kalian memiliki aset liquid 40 juta setara dengan sekitar 8 bulan pengeluaran, yaitu 5 juta per bulan. Secara jumlah, dana ini sudah cukup kuat untuk menghadapi kondisi darurat, namun dana liquid tersebut perlu difokuskan dan dipisahkan secara jelas sebagai dana darurat agar tidak terpakai untuk kebutuhan konsumtif dan investasi. Mindset keamanan klien ini sudah baik dan perlu dipertahankan dengan menjaga dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran secara konsisten. Yang kedua, dapat mengoptimalkan proteksi resiko. Jadi, klien ini tidak memiliki cicilan sehingga resiko utang tergolong rendah. Namun, dengan pendapatan bulanan 6.500.000 dan pengeluarannya 5 juta, peluang kesalahan atau keuangan cukup terbatas apabila terjadi kejadian tak terduga. Mindset pengelolaan resiko perlu ditingkatkan dengan memastikan adanya perlindungan dasar atau asuransi kesehatan atau jiwa agar aset liquid dan investasi tidak tergerus saat terjadi resiko seperti sakit atau kehilangan penghasilan. Yang terakhir ada yang ketiga, ini ada keseimbangan investasi dan cash flow. Jadi klien kedua ini berinvestasi 2 juta per bulan atau sekitar 31% dari pendapatan yang menunjukkan disiplin investasi yang baik. Namun dengan sisa cash flow sekitar 1.500.000 per bulan, alokasi investasi tergolong cukup agresif. Mindset investasi klien perlu diarahkan pada keseimbangan dengan tetap menjaga likuiditas dan fleksibilitas keuangan agar stabilitas keuangan jangka pendek tidak terganggu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.